Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sudah kembali bergabung dengan Rosalind Siu. Ya, pemirsa, kita ke informasi emiten terkait dengan anak usaha Chandra Asri Pasifik, yakni PT Chandra Daya Investasi Tbk menggelar penawaran umum perdana saham dengan menawarkan harga sebesar Rp170 hingga Rp190 per saham. Ya, berdasarkan prospektus emiten yang akan menggunakan kode CDIA tersebut, akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 12,48 miliar saham biasa dengan nominal sebesar Rp100 per lembar saham. Adapun dana segar yang berpotensi diraup perseroan adalah maksimal sebesar Rp2,37 triliun. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO akan digunakan oleh perseroan untuk penyetoran modal kepada anak usaha yang termasuk dalam pilar bisnis logistik yaitu CSI dan MIM, serta penyetoran modal kepada anak usaha dalam pilar bisnis pelabuhan dan penyimpanan. Dalam penawaran umum perdana saham, perseroan menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putira Sekuritas, OCBC Sekuritas Indonesia, serta Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksanaan indisi efek, dan selanjutnya saham CDIA akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli mendatang dengan masa penawaran awal pada 19 hingga 24 Juni 2025. Pemirsa, emiten otomotif grup Salim PT Indomobil Sukses International Tbk dengan kode saham IMAS mengumumkan akan membagikan dividen tunai tahun buku 2024 kepada para pemegang sahamnya. Ya, keputusan ini telah disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Senin lalu. Emiten otomotif grup Salim PT Indomobil Sukses International Tbk dengan kode saham IMAS mengumumkan bakal membagikan dividen tunai tahun buku 2024 kepada para pemegang sahamnya. Keputusan ini telah disetujui oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Senin lalu. Dalam RUPST tersebut, pemegang saham IMAS akan menerima dividen tunai Rp4 per saham dengan total nilai dividen sebesar Rp15,97 miliar. Dan berikut adalah jadwal pembagian dividen tunai IMAS untuk tahun buku 2024. IMAS mencatatkan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp233,73 miliar pada 2024. Perolehan ini turun 63,04% secara tahunan dibandingkan laba bersih pada 2023 sebesar Rp632,52 miliar. Sementara pendapatan bersih perusahaan meningkat 1,47% secara tahunan menjadi Rp29,31 triliun pada 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Barito Pacific Tbk atau BRPT berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 Barito Pacific tahap 1 tahun 2025. Ya, nilai pokok obligasi ini tercatat sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. PT Barito Pacific Tbk atau BRPT berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 4 Barito Pacific tahap 1 tahun 2025. Nilai pokok obligasi ini tercatat sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Berdasarkan laporan prospektus, obligasi ini terdiri dari 3 seri, antara lain seri A dengan jangka waktu 3 tahun, seri B dengan jangka waktu 5 tahun, dan seri C dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi. Pihak BRPT belum mengumumkan besaran nilai pokok dan tingkat bunga pada masing-masing seri obligasi tersebut. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 10 Oktober 2025. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 10 Juli 2028 untuk seri A, 10 Juli 2030 untuk seri B, dan 10 Juli 2032 untuk seri C. Adapun pelunasan obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Dana obligasi sebesar Rp700 miliar digunakan untuk membayar penuh obligasi penawaran umum berkelanjutan 3 Barito Pacific tahap 2 tahun 2023 seri A, serta dana sebesar $16,75 juta atau sekitar Rp272,23 miliar digunakan untuk pembayaran sebagian utang BRPT kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk berdasarkan pinjaman BNI. Penjamin pelaksana emisi obligasi ini antara lain PT BCA Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Sukor Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk turut menjadi wali amanat obligasi ini. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Pemirsa, saham emiten energi baru terbarukan PT Solar RCR Energy Tbk melonjak tajam hingga 210% sejak awal tahun. Ya, namun lonjakan ini membuat Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangannya. Saham PT Solar RCR Energy Tbk dengan kode saham SOLA resmi disuspensi Bursa Efek Indonesia mulai Kamis pagi. Penghentian ini dilakukan seiring melambungnya harga saham secara kumulatif. Bursa Efek Indonesia menyatakan langkah ini diambil untuk memberikan waktu bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya. Adapun sebelum disuspensi, pada penutupan perdagangan Rabu, saham SOLA naik 5,44% ke level Rp155 per saham. Dalam sehari transaksi SOLA mencapai 154 juta saham dengan nilai Rp23,31 miliar dan diperdagangkan sebanyak 3.600 kali. Dalam sepekan terakhir, saham SOLA sudah naik lebih dari 11% dan selama sebulan terakhir melesat hampir 41%. Sejak awal tahun, saham ini melonjak tajam hingga 210%. BI mengimbau investor untuk selalu mencermati keterbukaan informasi dari perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa tetap bersama kami saja, kami akan segera kembali.